Kota Tua Jakarta merupakan destinasi pariwisata sejarah prioritas di ibu kota, sekaligus kawasan cagar budaya nasional. Kawasan ini menjadi simbol perjalanan panjang Jakarta sejak masa Batavia. Sebagai destinasi wisata sejarah, Kota Tua seharusnya mencerminkan unsur sabta pesona, khususnya tertib, bersih, dan indah. Namun, kondisi tersebut kerap berbenturan dengan keberadaan pedagang kaki lima atau PKL liar di area terlarang. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana PKL liar mempengaruhi citra hukum pariwisata? Dan bagaimana kebijakan zona merah benar-benar berjalan efektif? Kota Tua Jakarta terletak di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang dulu menjadi pusat pemerintahan Batavia. Kawasan ini dikenal sebagai pusat wisata sejarah dan edukasi. Di dalamnya terdapat sejumlah museum seperti Museum Sejarah Jakarta, yaitu Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bank Indonesia, serta Museum Bank Mandiri. Museum-museum tersebut menjadi daya tarik utama wisatawan, namun lingkungan yang kurang tertib berpotensi menurunkan kualitas kunjungan wisata. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi Taman Fathahillah relatif lebih tertib dibandingkan jalur pedestrian menuju stasiun kota yang dipenuhi PKL liar. Di sejumlah titik terlihat rambu dilarang berjualan namun tetap diabaikan. Lapak pedagang kerap menutupi bangunan tua, mempersempit trotoar, dan meninggalkan sampah sisa makanan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan. Untuk mengetahui dampaknya terhadap pengunjung, berikut pendapat salah satu wisatawan di kawasan Kota Tua. Teman-teman, sebelumnya saya dengan siapa di sini? Nama saya Janus Christian Sirega. Salah dari mana? Saya asli dari Bogor. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua mengganggu kenyamanan Anda sebagai pengunjung? Menurut saya, keberadaan para penjual sini nggak mengganggu sih. Karena emang areanya juga luas dan mereka nggak terlalu memenuhi lahan di sini. Berarti nggak, menurut Mas di sini pedagang kaki lima ini nggak mengganggu para pengunjung atau wisatawan yang lalu lalang sini, Mas. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Mas sendiri, apakah area di Taman Fathahillah sendiri seharusnya bebas dari aktivitas jual beli atau enggak? Kalau dari menurut saya, seharusnya ada larangannya biar nggak ada jualan di sini. Karena biar kayak wujud aslinya dulu tuh kan nggak ada yang jualan kayak gini. Jadi biar yang benar-benar asli lah, bener kayak bersih dan pedagang. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mas melihat adanya pedagang yang berjualan di area yang sebenarnya sudah terdapat rambu larangan berjualan? Dari saya masuk tadi emang saya sudah lihat ada tandanya nggak boleh berjualan, cuma selama perjalanan saya makan di sini saya melihat ada banyak yang jualan di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Mas ini tentang kebersihan dan keindahan kawasan ini dengan adanya PKL atau pedagang kaki liar, pedagang kaki lima yang liar? Untuk kebersihan ya bisa dibilang terjaga, masih kelihatan bersih, sampahnya nggak ada. Paling kalau juga satu dua itu nggak terlalu kelihatan. Untuk pertanyaan terakhirnya, apakah kondisi ini mempengaruhi citra Kota Tua sebagai kawasan wisata budaya dan cagar budaya? Buat keadaan sekarang ini emang citra dari Kota Tua ini jadi kurang apa ya, kurang menarik gitu kan. Jadi yang wisatawan datang ke sini lebih fokus buat nikmatin kayak sepeda, kulinernya daripada masuk ke museum ini.
Secara hukum, pengelolaan Kota Tua Jakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan cagar budaya tidak boleh merusak fisik dan nilai sejarahnya. Selain itu, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 25, melarang aktivitas berdagang di trotoar dan fasilitas umum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara dasolen, yaitu hukum yang mengatur kawasan steril, dengan dasein, yaitu kondisi aktual yang dipenuhi PKL liar. Dari sudut pandang pariwisata, kondisi ini melanggar hak wisatawan atas kenyamanan dan menurunkan estetika visual destinasi wisata sejarah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum adalah minimnya lokasi binaan PKL yang strategis, sehingga pedagang kembali berjualan di zona terlarang demi alasan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di kawasan Kota Tua Jakarta masih bersifat sementara dan belum solutif. Pelanggaran zonasi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas pengalaman wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan relokasi PKL yang tidak mematikan mata pencaharian, seperti penyediaan area kuliner tematik yang legal dan tertata. Selain itu, penegakan sanksi perlu dilakukan secara konsisten, tidak hanya kepada pedagang, tetapi juga kepada pembeli yang bertransaksi di area terlarang. Dengan pengelolaan yang lebih tegas dan solutif, Kota Tua Jakarta diharapkan dapat kembali menjadi kawasan wisata sejarah yang tertib, nyaman, dan berdaya saing. Demikian laporan kami dari Kota Tua Jakarta. Terima kasih.